Mengapa kasus dugaan korupsi? Kasus korupsi. Kasus korupsi pelaku korupsi Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Indonesia, penumpukan sampah menimbulkan permasalahan di berbagai wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan demi mengurangi timbunan sampah. Namun, di sejumlah wilayah, terutama perkotaan, jumlah penumpukan sampah terus menunjukkan tren peningkatan. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam pengelolaan sampah adalah pemanfaatan sampah sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sala Selisia dari Prodi Hukum semester 2, Fakultas Ekonomi dan Sosial Humaniora di Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Halo, dan saya Nabila Alia Putri dari Prodi Hukum semester 2 dengan NIM 2401040023. Jadi, dengan seiring perkembangan jumlah penduduk di Indonesia, penumpukan sampah menimbulkan permasalahan di berbagai wilayah. Akan tetapi, ada salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah pemanfaatan sampah sebagai energi baru terbarukan. Salah satu sumber energi baru terbarukan yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah adalah sampah. Pemanfaatan sampah bisa menjadi energi, lebih lagi muncul alternatif sumber energi baru dan lebih ramah lingkungan. Potensi korupsi. Hasil kajian mengidentifikasikan sejumlah permasalahan terkait pemanfaatan sampah untuk energi baru terbarukan meliputi 3 aspek, yaitu kebijakan, model bisnis, dan eksekusi. Dari sisi kebijakan, permasalahan terutama terletak pada penentuan teknologi dan pemerintahan daerah yang akan melaksanakan program RDF. Oke, baiklah. Berikutnya, permasalahan terkait model bisnis cenderung terkait penentuan standar harga proyek RDF dan harga pembelian produk RDF oleh PLN. Proyek RDF diatur secara terpusat karena pemerintahan pusat dapat menyusun standar harga proyek yang sesuai. Standar harga proyek ini dapat membantu Pemda ketika tertarik bergabung dalam proyek RDF. Tujuannya minimalkan potensi korupsi dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan proyek RDF. Sebagai contoh, daerah yang memiliki sampah perkotaan sebesar 100 ton per hari dapat diatur seberapa besar nilai proyek yang dibutuhkan. Demikian pula untuk daerah lainnya yang memiliki sampah per hari yang melebihi atau kurang dari 100 ton per hari. Dengan adanya standar ini, maka kemungkinan untuk terjadinya kelebihan harga atau markup dapat dihindari. Sementara itu, terkait dengan produk RDF yang dihasilkan, perlu diatur pula standar harganya. Standar harga ini dapat disesuaikan dengan RDF yang dihasilkan, sesuai dengan standar SNI yang telah ada. Sebagai bahan bakar jemputan padat atau BBJP, hasil dari RDF dapat dipergunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara, baik di PLTU maupun industri lainnya. Dengan diaturnya standar harga RDF akan ada jaminan stabilitas dan keberlangsungan dari ekosistem ekonomi yang terbentuk sehingga proyek RDF ini layak untuk diteruskan sebab bernilai ekonomi. Poin berikutnya sebagai celah korupsi yaitu eksekusi proyek. Dalam pelaksanaan proyek RDF menjadi sangat krusial ketika proyek ini akan diimplementasikan di daerah. Pemerintah daerah selaku pihak yang mempunyai kewenangan terkait pengelolaan sampah di daerah menjadi pihak yang rentan terhadap potensi fraud atau korupsi ketika akan mengeksekusikan proyek RDF. Dengan besarnya nilai proyek dibutuhkan pula SDM yang andal untuk dapat mengimplementasikan proyek RDF ini daerah sehingga terlaksanakan secara akuntabel dan transparan. Ketika eksekusi berlangsung, potensi korupsi dapat terjadi mulai dari perencanaan hingga saat pelaksanaan
pembangunan proyek. Celah korupsi dapat terjadi dengan kemungkinan suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi. Ketika potensi ini terjadi, kerugian keuangan negara tak dihindarkan. Saran perbaikan dengan tertutupnya celah-celah korupsi. Pertama, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah di level daerah dengan tidak membatasi pilihan teknologi yang akan digunakan. Selain itu, tidak perlu ada pembatasan pula terkait jumlah Pemda yang akan ikut mengimplementasikan proyek RDF. Kedua, untuk mencegah tindak pidana korupsi di tataran pusat, perlu peningkatan koordinasi antar instansi supaya tidak ada tumpang tindih kegiatan. Selain itu, pemerintah perlu juga mengeluarkan aturan standar harga yang jelas proyek pembangunan RDF serta standar harga produk RDF yang dihasilkan. Terakhir, KPK merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan kebijakan supaya pemerintah daerah mendapatkan pendampingan dari BPKP ketika melaksanakan proyek RDF.